dari kelas RA1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi. Ada manajemen pemasaran internasional. Manajemen pemasaran internasional adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi pemasaran untuk produk atau jasa di pasar luar negeri yang melibatkan penyesuaian terhadap perbedaan budaya, hukum, dan selera pasar. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar, menjangkau audiens global yang berbeda secara ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Yaitu materi selanjutnya ada aspek penting dalam pemasaran internasional, yaitu yang pertama ada analisis pasar global, yang kedua ada adaptasi budaya, yang ketiga strategi pasar, yang keempat distribusi internasional, yang terakhir ada regulasi dan legalitas. Selanjutnya yaitu ada manfaat pemasaran internasional, yaitu yang pertama ekspansi pasar, menjangkau konsumen baru dan memperbesar volume penjualan. Yaitu yang kedua diversifikasi risiko, mengurangi ketergantungan pada satu proses domestik. Yaitu yang ketiga ada peningkatan brand value, produk yang dikenal sebagai global cenderung dan memiliki reputasi lebih tinggi. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran internasional. Tujuan dari manajemen pemasaran internasional adalah mengelola dan mengoptimalkan kegiatan pemasaran suatu perusahaan di pasar global. Dengan demikian perusahaan dapat mencapai beberapa sasaran kunci. Tujuan lainnya adalah membangun dan mengelola citra merek global yang kuat. Yang kuat ini membantu menciptakan pesan yang positif di benak konsumen. Berbagai belahan dunia meningkatkan kesadaran merek dan memberikan fondasi untuk keberlanjutan di pasar global. Materi yang kedua yaitu judulnya teori perdagangan dalam bisnis internasional, yaitu perdagangan internasional atau internasional trade merupakan wujud dari transaksi mencakup setidaknya dua negara yang didasarkan pada kesempatan antara bilateral antara dua individu antara individu dan pemerintah, atau bilateral antara pemerintah dua negara. Dr. Agus Wibowo 2023. Itu selanjutnya teori perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada teori keunggulan absolut. Adam Smith dan David Ricardo, tokoh teori keunggulan absolut, berpendapat bahwa suatu negara memiliki keunggulan bahwa suatu negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu karena biayanya secara absolut lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Itu yang kedua ada teori keunggulan kooperatif. David Ricardo menjelaskan bahwa negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan jika barang yang memiliki keunggulan kooperatif. Itu yang ketiga teori Hutchins-Ohlin, teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Hutchins-Ohlin menyatakan bahwa net ekspor atau ekspor bersih adalah salah satu faktor penting dalam produk nasional bruto (GNP).